Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Maulana Fauji, NIM 117301114. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Jurusan Hukum Keluarga, konsentrasi Kepenghuluan, semester 7 kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan proses dan mekanisme pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disingkat dengan Perpu. Nah, ini tujuannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Adapun yang dimaksud dengan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang bisa disingkat dengan Perpu merupakan peraturan perundang-undangan Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden agar dijalankan dengan benar. Peraturan pemerintah ini dibentuk pada saat yang kritis dan memaksa sehingga membuat proses pembentukan Perpu ini berbeda dengan pembentukan peraturan yang lain. Jadi apa saja prosesnya? Mari kita kupas tuntas pada hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan lagi mengenai Perpu. Perpu ini adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi otoritas Presiden. Materi muatannya sama dengan materi muatan undang-undang. Bedanya, Perpu itu diterbitkan dalam keadaan yang sangat genting atau memaksa. Dengan kata lain, Presiden dapat sewaktu-waktu menerbitkan Perpu sepanjang Presiden menganggap ada kegentingan yang memaksa. Apa itu kegentingan yang memaksa? Berdasarkan penelitian terhadap Perpu yang pernah diterbitkan di Indonesia, dosen Universitas Atma Jaya Jakarta dan Yusmik berkesimpulan bahwa syarat kegentingan yang memaksa itu merupakan subjektif Presiden. Artinya, subjek Presiden sangat menentukan ada tidaknya kegentingan yang memaksa. Kegentingan itu bisa berupa kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan, dan lain sebagainya. Bisa juga karena kondisi kedaruratan hukum. Sekarang masuk ke dalam proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai fungsi dan muatan yang sama dengan undang-undang dan hanya berbeda dari segi pembentukannya saja. Jadi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dibentuk oleh Presiden, namun tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena ada suatu hal yang sangat genting. Adapun dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga disebutkan bahwa Presiden mempunyai hak untuk mengatur dalam kegentingan yang sangat memaksa. Maka dari itu, pembentukannya disingkat. Seperti yang pernah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengumumkan Perpu tentang penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Tentu ini memiliki tujuan yang sangat signifikan.
untuk menjaga persatuan dan kedamaian di negeri tercinta ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam penyusunan rancangan Perpu. Dalam hal ihwal yang memaksa, Presiden memerintahkan penyusunan Perpu. Presiden menugaskan penyusunan rancangan Perpu kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Perpu tersebut. Selanjutnya, dalam penyusunan rancangan Perpu, Menteri yang ditugasi Presiden berkoordinasi dengan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dan Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden, Menteri yang ditugasi Presiden menyusun rancangan undang-undang mengenai penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan. Nah, yang diajukannya itu harus berbentuk rancangan peraturan, harus berbentuk rancangan undang-undang lah tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Di sini DPR mempunyai dua pilihan, antara pertama memberikan persetujuan, yang kedua tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut. Jika DPR memberi persetujuan, maka Perpu tersebut menjadi undang-undang. Adapun jika DPR tidak memberikan persetujuan, maka Perpu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Presiden atau DPR mengajukan tentang pencabutan Perpu. Rancangan tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang tentang pencabutan Perpu. Sekarang masuk ke dalam mekanismenya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan rancangan undang-undang. Nah, apa yang dikhususkannya itu? Pertama, rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu bisa diajukan oleh DPR atau oleh Presiden. Yang kedua, RUU tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat paripurna DPR. Pada saat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan Presiden. Kemudian pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pencabutan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita masuk ke dalam proses penetapan pengundangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke, berdasarkan pasal 114 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 menyebutkan Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan oleh Presiden menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan membubuhkan tanda tangan. Sini saya akan analisis ya dari materi di atas yang telah saya sampaikan barusan. Dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus disampaikan alasan-alasan penerbitannya. Lalu Presiden membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 garis miring PUU strip 7 strip 2009 tanggal 8 Februari 2010 adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kalaupun undang-undang tersedia
itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. Ketika kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin. Nah, ada konsekuensi persetujuan. Di sini setelah Perpu tersebut terbit, Perpu itu harus diajukan ke DPR pada persidangan berikutnya. Dalam hal Perpu atas revisi undang-undang, misalnya pada revisi undang-undang KPK nih misalnya, benar-benar diterbitkan presiden, maka Perpu ini diajukan pada masa persidangan anggota DPR baru, karena masa sidang anggota DPR 2014 sampai 2019 sudah berakhir pada 30 September. Nah, pada 1 Oktober 2019 anggota DPR baru sudah dilantik. Penting dicatat bahwa yang diajukan presiden ke DPR bukan langsung materi Perpu, melainkan dalam bentuk rancangan undang-undang tentang pengesahan Perpu. Anggota DPR sesuai pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tinggal memberikan persetujuan atau tidak. Opsinya setuju atau tidak. Pandangan DPR itu diputuskan dalam rapat paripurna. Jika DPR memberikan persetujuan, maka status Perpu itu berubah menjadi undang-undang. Dengan kata lain, Perpu itu ditetapkan menjadi undang-undang dan perlakuan terhadap undang-undang berlaku. Nah, di sini ada konsekuensi penolakan. Sebaliknya, jika DPR tidak setuju alias menolak rancangan Perpu tersebut, maka presiden harus mencabut Perpu dan harus menyatakan Perpu itu tidak berlaku. Apakah presiden bisa langsung menetapkan Perpu itu tidak berlaku? Jika dibaca dari konstruksi pasal 52 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tampaknya presiden tidak dapat langsung menetapkan pencabutan. Jawabannya adalah DPR atau presiden mengajukan RUU tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, RUU yang disebut terakhir mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perpu. RUU itu kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR. Sesuai ketentuan pasal 22 nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penetapan atau pencabutan Perpu masuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka. Misalkan nih anggota DPR baru masuk, yang baru masuk menolak Perpu yang diusulkan oleh presiden. Misalkan Presiden Jokowi mengenai Perpu yang tadi, mengenai revisi undang-undang KPK, konsekuensinya Perpu itu dicabut. Yang berlaku adalah UU sebelumnya, yakni UU KPK hasil revisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.